Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'du. Segenap keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren At-Ta'awun, juga keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren At-Ta'awun, di antaranya yang sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Kiai Syafiq yang kami muliakan, juga yang saya hormati seluruh teman-teman peserta khidmah tarbawiyah Al-Amin yang kami hormati, adik-adik santriwan dan santriwati yang hadir pada malam hari ini, yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka malam terakhir untuk sementara, yang mana selama sekitar 10 hari teman-teman dari Al-Amin sudah banyak mewarnai adik-adik santri, terutama yang putra, mulai dari mendampingi pembelajaran, ada lomba, dan juga yang lainnya yang tentu saja memberikan warna yang positif. Kami sebagai keluarga besar hanya bisa memohon kepada Allah, semoga semua program yang telah dijalankan dari awal sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada kalian dan semua jerih payah kalian. Semoga oleh Allah dijadikan pintu, kalian dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terhatur keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidmah tarbawiyah ini, kalau saya gambarkan, ini juga pernah dilakukan, disetting, diatur oleh Allah ketika ingin mengangkat para rasul.
Jadi istilahnya para nabi dan para rasul sebelum mereka diangkat sebagai pemimpin, mereka terlebih dahulu diadakan khidmah tarbawiyah oleh Allah. Artinya di KKN dulu. Para nabi itu sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, mereka juga menjalani KKN. Masa iya? Rasulullah berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah kecuali mereka sebelumnya telah mengasuh, memelihara kambing. Jadi KKN-nya itu kambing. KKN-nya bukan manusia, tapi KKN-nya kambing. Itu semuanya, bukan hanya Rasulullah saja, semua nabi pernah mencicipi KKN, tetapi KKN-nya saat itu pesertanya adalah kambing. Kenapa Allah memilih kambing? Karena dibandingkan binatang-binatang yang lain, kambing itu memiliki watak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kambing itu lebih sulit untuk dihimpun dibandingkan dengan sapi dan unta. Jadi latihannya para nabi sebelum mereka terjun kepada masyarakat, sebelum mereka menjadi pemimpin, jadi terlebih dahulu mereka itu dididik oleh Allah, di KKN oleh Allah, bagaimana cara menghadapi kambing yang saat itu memiliki watak yang berbeda. Jadi sebelumnya itu sudah di KKN oleh Allah, sudah di khidmah tarbawiyah oleh Allah sebelum terjun. Nah, oleh karena itu cara dan metode yang digunakan Allah sebelum mengangkat para nabi dan para rasul itu dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya, bagaimana cara mengkader seseorang untuk kelak menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu asal muasal dari adanya khidmah tarbawiyah. Yang kedua, tadi keluarga besar di sini kedatangan tamu besar, yakni Habib Zain. Beliau sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil, Pasuruan. Di tengah-tengah beliau rawuh, ada kalimat yang membuat saya menjadikan kalimat tersebut sebagai pedoman hidup, terutama ketika dipercaya untuk menjalankan amanah. Jadi kata beliau begini, dalam kondisi sekarang sebuah pesantren itu harus melakukan upaya-upaya yang sekiranya bisa menarik perhatian anak-anak di luar supaya mereka lebih tertarik kepada pesantren dibandingkan mereka lebih memilih ke lembaga yang ada di luar pesantren. Jadi artinya pesantren itu harus inovatif, harus melakukan usaha-usaha yang membuat anak di luar tertarik untuk masuk ke pesantren. Apa alasannya? Karena apabila anak di luar tidak mau ke pesantren, mereka lebih senang sekolah di luar, akhirnya ketika ada di luar, mereka kehidupannya cenderung bebas, tidak terkontrol. Kadang mungkin tidak sholat di rumahnya, mungkin pergaulannya agak bebas dengan teman-teman di luar. Makanya untuk menyelamatkan hidup mereka, bagaimana caranya pesantren memberikan inovasi yang membuat orang luar tertarik untuk masuk pesantren. Jadi makanya
beliau itu berkata, Dalwa yang saat sekarang ini mendirikan hotel, ada supermarketnya di sana. Kalau tidak salah sekarang itu kalau mau masuk ke Dalwa tahun kemarin itu harus membayar 11 juta insya Allah kalau tidak keliru. Jadi ketika uang masuk itu 11 juta. Memang di sana fasilitasnya luar biasa, kamarnya ada AC-nya, terus semua pakaian santri itu seragam, pakai gamis, dan fasilitasnya Masya Allah luar biasa fasilitasnya. Kata beliau, ini semua dikonsep oleh keluarga besar, tujuannya supaya bisa menarik orang-orang yang tidak mau mondok sehingga mereka bisa diselamatkan untuk bisa ke pondok. Kenapa? Karena kalau ada di pondok paling sedikit mereka wajib sholat, mereka wajib berjamaah, mereka wajib mengaji, mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang senang belajar, baik belajar Al-Quran maupun baca kitab. Mereka di pesantren dididik untuk menjadi santri yang memiliki akhlakul karimah. Jadi kalau seandainya mereka ada di luar, mereka hidupnya tidak akan terkontrol. Nah, makanya saya menilai hiburan-hiburan dari tadi itu, permainan-permainan yang tidak tahu dari awal seperti apa bentuknya, cuma yang saya lihat tadi ada silat, terus apa tadi yang terakhir namanya, tidak paham juga saya. Nah itu asalkan hukumnya masih boleh, hukumnya mubah, itu bisa dijadikan alat sebagai apa itu namanya, alat untuk menarik orang luar supaya bisa senang kepada urusan agama. Contoh begini, umpamanya, misalkan sampean satu saat oleh Allah Subhanahu wa taala umpama diangkat sebagai tokoh masyarakat, sebagai kiai misalkan, anggap seperti musola yang di sana sampean mendampingi anak-anak untuk belajar Al-Quran. Ini contoh. Nah sementara sampai di sisi lain banyak anak-anak di luar tidak mau mengaji, tidak senang dengan Al-Quran. Nah sampai bisa, sampai punya musola, di musola itu diadakan pelajaran ekstra selain mengaji, misalkan ada silat. Tujuannya apa? Orang-orang yang asalnya tidak tertarik untuk ke musola akhirnya tertarik gara-gara ada silatnya. Tujuannya sampai bukan apa? Bukan untuk silat saja, tetapi ketika mereka ada di musola, paling tidak selain mereka silat, mereka juga ada kesempatan untuk mengaji Al-Quran. Karena kalau tidak tertarik sama sekali, mereka tidak akan ada waktu untuk mengaji Al-Quran. Mereka tidak akan ada waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang senang mengaji. Jadi jadikanlah alat-alat seperti itu, seperti hiburan, asalkan yang mubah. Jadikan alat sebagai dakwah supaya orang luar yang tidak senang mengaji bisa senang mengaji gara-gara ada itu. Walaupun memang asalnya niatnya, oh di musola sana ada silatnya, musola sana ada hiburannya. Awalnya memang seperti itu, tetapi tujuannya supaya ketika masuk ke musola itu bukan hanya mereka main hiburan, bukan hanya mereka di sana itu main silat, tetapi mereka ada waktu untuk mengaji Quran. Jadi hanya sebagai alat pancing saja. Itu bagus. Saya melihat, mohon maaf, seperti dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Khalil As'ad. Kan di sana itu beliau diantaranya kalau tidak salah, beliau punya ayam, banyak ayam matuan. Iya. Jadi mereka tuh beliau sebenarnya memiliki ayam-ayam seperti itu. Ayam apa namanya? Hah? Ayam taruh. Nah, beliau punya ayam taruh itu bukan beliau itu senang kepada ayam taruh, bukan. Ayam taruh itu dijadikan alat oleh beliau
supaya orang-orang yang senang tarung itu bukan hanya senang tarung kepada ayahnya, tetapi juga oleh beliau dirangkul sehingga masuk ke pesantren beliau. Selain tarung ayam juga bisa belajar ilmu agama di sana. Nah, kalau sudah belajar ilmu agama, sedikit demi sedikit senangnya kepada hal-hal yang seperti itu terkurangi akhirnya menjadi orang baik. Jadi hanya sebagai alat pancing saja, bukan sebagai tujuan. Itu bagus, dakwah seperti itu bagus. Jadi makanya saya minta kepada teman-teman yang dari Al-Amin, nanti kemampuan kalian, keahlian kalian yang selama 10 hari ini telah dijadikan program, itu jadikan alat pancing supaya orang-orang yang tidak dekat dengan pesantren menjadi dekat dengan pesantren, sehingga sampai bisa rangkul mereka senang dengan ilmu agama. Kalau sudah masuk ke dalam ilmu agama, paling sedikit hati yang asalnya dulu tidak pernah sholat, sekarang kalau sudah hati ada sholatnya, insya Allah bercahaya. Terus dibimbing seperti itu sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma. Jadi hanya itu mungkin yang bisa sampaikan. Jadi artinya semua yang diberikan oleh kalian terhadap at-ta'awun, terutama pondok pesantren SDI, saya secara pribadi dan juga keluarga besar mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Telah banyak yang kalian sumbangkan untuk kami di sini, dan kami hanya berdoa kepada Allah semoga semua yang kalian berikan kepada pondok pesantren At-Ta'awun dicatat oleh Allah menjadi amal yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.